Hello Study Mates, kembali lagi di Let's Study, your study partner. Kali ini kita bakalan bahas materi mengenai variabel dan konstanta, tentunya dalam subtes pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh BDI PT Infomedia Nusantara. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada kali ini, kenalin dulu teman-teman semuanya, aku Abdan Muhtadi. Teman-teman semuanya boleh panggil aku Abdan. Aku merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia angkatan tahun 2024. Terkhususnya di jurusan akuntansi. Nah, di sini teman-teman alhamdulillah ada beberapa achievement atau penghargaan yang pernah aku dapetin yang overall sebenarnya nggak cuman dari bidang akademik. Karena jujur sebenarnya aku nggak terlalu banyak prestasi di bidang akademik, tapi juga ada beberapa prestasi di bidang non-akademik. Yang pertama yaitu aku pernah meraih nilai SNBT UTBK untuk masuk FEB UI tahun 2024 yaitu di skor 726. Kemudian yang kedua, aku juga merupakan lulusan terbaik MA Risalah Padang, Sumatera Barat. Dan yang terakhir di bidang non-akademik, aku alhamdulillah pernah terpilih satu di antara 100 ketua OSIS terbaik se-Indonesia versi Indonesia Student Leadership Camp 2023 yang diadakan oleh Human Development Universitas Indonesia. Oke, apa aja sih yang bakal kita bahas pada pembelajaran kali ini pada materi variabel dan konstanta? Nah, sini ada beberapa poin yang sudah aku rangkum yang bakal kita pelajarin pada pembahasan kali ini. Nah, sini kita bakalan mengenali lebih dalam tentang variabel dan konstanta. Nah, teman-teman semuanya, di materi pembelajaran sebelumnya, di permodelan dan operasi aljabar, teman-teman semuanya pasti sudah pernah mendengar mengenai apa itu variabel dan apa itu konstanta. Nah, kalau variabel ini tentunya teman-teman tahu bahwasan variabel itu biasanya yang dilambangkan oleh huruf-huruf kecil dalam aljabar. Contoh, 3x, 2x. X-nya ini adalah variabel atau 6y. Y-nya ini adalah variabel seperti itu. Atau konstanta apa sih? Yang kemarin juga pernah aku mention juga, konstanta ini adalah angka yang berdiri sendiri alias dia jomblo. Contoh, 3x tambah 2. Yang konstanta di sini adalah si 2 karena dia jomblo, dia nggak punya pasangan si variabelnya, seperti itu. Nah, juga gimana sih cara kita mengenal lebih dalam variabel dan konstanta ini? Tentunya dengan kita hubungkan materi sebelumnya, yaitu pada materi aljabar dan juga logaritma. Basically kita akan memahamin kalau variabel dan konstanta ini gimana sih penerapannya dalam aljabar dan juga dalam logaritma dan juga dalam eksponen, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, seperti yang aku bilang tadi, sebenarnya ini juga pengulangan dari materi sebelumnya, yaitu permodelan dan operasi aljabar. Cuman ini lebih kita khususkan bagaimana hubungannya terhadap aljabar, eksponensial, dan juga logaritma, seperti itu. Nah, variabel dan konstanta ini juga teman-teman semuanya sudah pelajari kemarin. Aku coba review sedikit, di mana variabel itu merupakan simbol, biasanya huruf yang mewakili nilai yang belum diketahui atau dia bisa berubah gitu loh. Nah, aku langsung masuk ke contohnya aja. Di sini ada 3x tambah 2, contoh yang sama yang pernah aku bawain di materi permodelan dan operasi aljabar sebelumnya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, yang dinamakan variabel adalah yang simbol huruf yang mewakili nilai. Ini apakah dia sekadar X? Tentu tidak, ya kan teman-teman? Tentu kita tahu bahwasanya si X ini memuat sebuah angka, sebuah nilai. Contoh, kalau seandainya nih aku buat si X-nya itu adalah 3x tambah 2-nya adalah 8. Tentu kita tahu bahwasanya nilai dari si X ini adalah 2, ya enggak? Dengan cara kita pindah-pindah ruas, 3x tambah 2 sama dengan 8, 3x sama dengan 6, x sama dengan 2. Kita bisa lihat nilainya ini sih 2. Terus kemudian nilainya belum diketahui. Kalau kita kasih nilai, dia jadi diketahui kan?
atau bisa berubah. Kalau seandainya nih aku ubah 3x tambah 2 sama dengan 10. X di sini kita bakalan dapat, kalau kita hitung nanti dia bakal jadi ini 8 oh sorry, saya ini nggak ada 14, coba 14. Kalau aku buat di sini 14, jadi kita bakalan dapat si X-nya itu adalah 4, ya nggak teman-teman? Nah, jadi ini maksudnya sih yang bisa berubah-ubah tadi. Kalau nilainya ini kita ubah, maksudnya hasilnya ini kita ubah, yang pertama 8, yang kedua 14, dia bisa berubah dari yang awalnya 2, 4. Jadi X itu tidak tetap. Jadi kita nggak bisa bilang bahwasannya X itu adalah hasilnya 1 gitu loh. Atas dasar apa kita bisa bilang si X-nya itu hasilnya 1? Nah, kita baru bisa bilang nilai si X sama dengan 2 atau X sama dengan 4 ketika kita bisa membuat dasarnya adalah nilai keseluruhannya 14. Dasarnya adalah nilai keseluruhannya adalah 8. Seperti itu teman-teman. Itu maksud dari si X-nya ini nilai bisa berubah-ubah. Jadi, apa bedanya sama angka? Angka tuh nggak bisa berubah-ubah teman-teman. Angka 2 di mana-mana dia tetap angka 2. 1 tambah 1 di mana-mana hasilnya bakalan tetap 2. Seperti itu. Nggak bisa kita buat 1 tambah 1 nanti hasilnya bakalan sama dengan 3. Tentu ya kecuali dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran filsafat lainnya mungkin bisa aja. Tapi secara matematika 1 tambah 1 hasilnya akan selalu 2. Beda hasilnya dengan X tambah X. Apakah kita langsung bilang hasilnya adalah 2? Dan kita langsung bisa bilang X itu hasilnya adalah 1 nilainya? Nggak bisa kita bilang seperti itu. Karena akan banyak dasar-dasar yang perlu kita pertimbangkan. Seperti itu teman-teman. Nah, itu mungkin sedikit review mengenai variabel dan konstanta. Next. Nah, sini, seperti yang aku sampaikan tadi, sini kita bisa buat atau kita bisa hubungkan variabel dan konstanta ini dalam materi aljabar dan dalam materi logaritma. Kalau dalam aljabar, yang mana sih yang variabel dan yang mana yang konstanta? Yang jelas teman-teman semuanya kita harus tahu bahwasanya si variabel adalah apa? Kita balik lagi. Variabel adalah simbol yang biasanya huruf mewakili nilai yang belum diketahui atau bisa berubah. Kita lihat. Tapi Kak, di sini kan semuanya huruf nih, ada A, X, B. Ada A, X, B, huruf semua Kak. Yang mana dong yang variabelnya? Nah, di sini kalau kita highlight, kita bisa tahu bahwasanya si konstantanya itu adalah A dan B. Kita mulai dari variabel dulu. Si variabelnya adalah X dan konstanta adalah sisanya, yaitu B dan A. Gimana sih caranya kita tahu yang mana yang variabel kalau semuanya itu huruf gitu loh? Nah, basically sebenarnya cara mudahnya teman-teman, kalau soal SNBT ya, mereka nggak bakal jauh-jauh dari yang namanya variabel X, Y, Z seperti itu. Dan juga cara gampangnya lagi, teman-teman bisa kira-kirain nanti kalau seandainya di soal SNBT nih, dia dikasih tahu nilai A sama dengan sekian, nilai B sama dengan sekian. Berarti berdasarkan pengertian variabel kita tadi, variabel itu adalah yang nilainya belum diketahui. Kalau nanti di soal nilainya diketahui, berarti itu biasanya bukan sebuah variabel. Itu nantinya bakal jadi sebuah konstanta yang nilainya sudah tetap. Yang ini konstanta nilainya tetap. Contohnya nanti nih, di AX tambah B sama dengan 0 dikasih tahu A-nya itu adalah 2, B-nya itu adalah 3. Berarti A dan B adalah konstanta. Karena apa? Karena nilainya tetap. Seperti itu teman-teman. Itu kalau dalam aljabar. Kalau dalam logaritma, gimana? Basically sama. Kita nantinya bakal cari aja yang mana yang diketahui, yang mana tidak diketahui. Kalau dia tidak diketahui, biasanya dia adalah variabel. Nah, dan kalau dia diketahui alias nilainya tetap, biasanya dia adalah konstanta. Ini variabel. Nah, begitu teman-teman. Dan nanti Y ini adalah hasil ya. Tentu kita tahu hasil itu adalah yang hasil dari B log X ini.
Oh ya teman-teman, juga kalau di logaritma B ini bisa di atas ini, bisa di bawah sini, hasilnya bakalan sama. Maksudnya penafsiran juga bakalan sama. Terus juga teman-teman mungkin sering bertanya-tanya juga, FYI, kalau teman-teman sering bertanya-tanya kenapa sih harus X gitu yang jadi variabel kak? Kenapa nggak U? Kenapa nggak Q? Seperti itu. Karena huruf X ini pertama kali itu dipopulerkan oleh matematikawan Prancis, yaitu René Descartes. Seperti itu. Jadi ada nih mempopulerkan sehingga orang-orang tuh ada FOMO buat pakai si huruf X ini. Karena lebih mudah buat ditafsirkan. Seperti itu. Oke. Memang seperti yang aku bilang tadi, materi kita nggak terlalu banyak, jadi kita langsung masuk ke praktis atau latihan soal. Oke. Di sini soalnya sudah aku salin yang paling atas ya, teman-teman. Oke. Kita mulai dari diketahui. Apa aja sih yang diketahui di sini? Yang pertama, diketahui K itu sama dengan 3N ditambah 4. Terus kemudian diketahui juga nih, N-nya kita tuh adalah 5. Sebenarnya teman-teman semuanya di sini tinggal teman-teman masukin aja. Kalau diketahui N-nya sama dengan 5, sementara yang ditanya itu adalah K, ya kan? Ya udah kita substitusiin aja nilai N nih ke dalam persamaan K. 3 dikali N kita berapa? 5 ditambah 4. 3 kali 5, 15 ditambah 4 sama dengan 19. Nah, jadi ini hasilnya adalah 19. Seperti itu. Sebenarnya nggak ada yang perlu gimana-gimana. Cuma sudah banyak yang paham ya tentang model soal seperti ini. Kita next ke model soal yang kedua. Oke. Di sini sama, dia nanyain nilai juga, cuman cara kita berbeda. Cara kita untuk mencari nilainya berbeda, yaitu dengan cara nanti kita lihat. Sini soal udah aku salin. Nah ini kita buat lagi seperti biasa kalau matematika kita salin lagi soalnya. Oke, sudah kita salin. Yang ditanya adalah Y-nya berapa. Nah kalau kita melihat sebuah fungsi terus dia sama dengan 0, gak usah ribet-ribet teman-teman. Pasti ini mengarah ke yang namanya faktorisasi. Ya udah, kita tinggal buat kurungnya aja, tanda kurung. Terus kemudian kita cari yang dikaliin hasilnya 6. Kalau yang ditambah hasilnya min 5. Ya udah, yaitu angka min 3 dan min 2. Kalau dikaliin min 3 kali min 2 tuh 6. Ditambahin min 3 min 2 itu min 5. Ya udah, kita sama dengan 0. Di Y min 3 sama dengan 0. Y sama dengan 3. Atau Y min 2 sama dengan 0. Y sama dengan 2. Seperti itu. Nah, di sini kita sudah dapat yaitu 3 dan 2. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita udah tahu jawabannya adalah tadi 3 dan 2. Nah, jadi teman-teman nanti kalau ada tipe soal seperti ini, di checklist kedua-duanya. Oke? Kita next ke soal berikutnya. Di sini udah aku salin juga ya teman-teman. Oke, kita baca dulu ya. Biasakan kita salin dulu. Yang diketahui P 3A ditambah 2B dikurang C. Diketahui. Nah, ini lebih gampang lagi teman-teman. Diketahui A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3. Nilai P. Ya udah, tinggal masukin aja. Nah, teman-teman BTW. Setelah dikasih tahu nih A, B, C-nya berapa, teman-teman pasti nggak kalau A, B, C ini variabel atau konstanta? Konstanta, bener banget. Karena nilainya tetap. A-nya itu 1, B-nya 2, C-nya 3. Dan dia diketahui. Nah, seperti itu teman-teman. Terus Kak, variabel di sini apa? Ya variabel kita P, karena yang belum diketahui. Dan nilainya bisa aja berubah-ubah tergantung dengan si konstantanya tadi. Oke, kita coba kerjain. Tinggal substitusi teman-teman. 3 dikali A. A kita berapa? 1. Ditambah 2 dikali B. B-nya kita berapa? 2. Dikurang C.
C-nya kita berapa? 3. Oke, tinggal kita cari aja. 3 ditambah 4 dikurang 3. 7 dikurang 3 sama dengan 4. Oke, gampang banget kan? Kita balik lagi ke materi. Nah, di sini ada beberapa poin yang mesti teman-teman ingat. Nah, yang pertama, seperti yang pertama kali tadi aku jelasin, teman-teman harus ingat bahwasanya variabel, gimana caranya teman-teman nentuin variabel dalam logaritma ataupun nantinya aljabar. Variabel itu adalah nilainya berubah dan dia belum diketahui atau tidak diketahui. Dan yang kedua, teman-teman harus ingat tentang konstanta. Konstanta itu nilai tetap dan dia biasanya sudah diketahui. Oke? Nah, terus juga kemudian yang perlu teman-teman ingat lagi kalau berdasarkan pembahasan, sebenarnya nggak banyak. Paling gimana caranya teman-teman mensubstitusikan, menafsirkan soal. Karena gini teman-teman, banyak soal-soal SNBT itu dia sebenarnya bentukannya jadi dipersusah. Padahal di sini teman-teman tinggal masukin 5 ke dalam n-nya aja kan. Cuman di sini dia buat jika k adalah ini, n ini, k ini. Teman-teman terkadang kita karena keburu waktu juga, kita panik juga terkadang nggak bisa kita kerjain soal yang bahkan sebenarnya nggak sesusah itu teman-teman. Terus next juga faktorisasi. Nah ini juga teman-teman, dia nanya nilai Y. Mungkin kita biasa mendengar kalau ada faktorisasi ini, kita biasa mendengar yang namanya berapakah akar-akarnya. Seperti itu kan? Dia nanya nih, bukan dia nanya berapakah nilai Y, enggak kan? Dia nanya apakah akar-akar dari fungsi berikut ini. Nah, tapi kalau di soal UTBK nggak semudah itu teman-teman. Pasti dia bakalan kasih soal atau pertanyaan-pertanyaan yang terkadang kita nggak expect itu tuh artinya apa. Tapi sebenarnya kita udah tahu gitu loh. Jadi ini ya teman-teman harus jeli lagi membacanya, jangan sampai terkecoh ya. Terus ini juga ya cara memfaktorisasi lah. Tentu teman-teman bisa cari angka yang jika dikali hasilnya segini, jika ditambah hasilnya segini. Jumlahkan maksudnya. Dan yang terakhir juga, nah seperti ini juga nih teman-teman. Kayak yang aku bilang tadi, kebanyakan soal TBK tuh dia suka mempersulit keadaan ya teman-teman ya. Jadi kalau ada soal seperti ini udah baca baik-baik, bla bla bla, A-nya segini, B-nya segini, C-nya segini, dan lebih ya udah. Tinggal teman-teman substitusiin aja. Nah, paling itu sih berapa key main takeaways yang perlu teman-teman ingat. Yang pertama tadi berkaitan dengan variabel, ciri variabel, cara nentuin variabel dan konstanta, dan juga lebih santai dan teliti. Santai namun tetap teliti dalam mengerjakan soal UTBK. Seperti itu teman-teman. Oke. Baik, mungkin sekian untuk materi pembelajaran kita pada kali ini. Sekali lagi, aku mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BDI PT Infomedia Nusantara yang sudah membiayai bahan pembelajaran ini. Kemudian, adik-adik semuanya juga bisa nantinya mengakses latihan soal, pembahasan, dan bahan pembelajaran lainnya, tentunya nanti di deskripsi yang sudah disediakan. Dan juga jangan lupa teman-teman semuanya bisa banget untuk dukung Let's Study, baik secara finansial, melalui rekening yang sudah tersedia di slide, ataupun secara non-finansial dalam bentuk teman-teman semuanya share bahan pembelajaran ini kepada teman-teman di sekolah ataupun keluarga yang nantinya bisa bermanfaat bagi mereka. Dan juga jangan lupa teman-teman semuanya untuk follow akun media sosialnya Let's Study, baik di Instagram, TikTok, X, Twitter, maupun lain-lainnya. Agar teman-teman semuanya nanti bisa mendapatkan update-update terbaru mengenai Let's Study ini. Dan terakhir, jangan lupa banyak berlatih, banyak berdoa, semoga teman-teman semuanya bisa dimudahkan dalam menjawab soal UTBK SNBT tahun ini. Thank you teman-teman semuanya. See you in the next video. Bye-bye.